Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin nasta'in wa ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'd. Yang pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu beserta teman-teman yang telah hadir pada Google Meet dan Bapak, Ibu serta teman-teman yang menonton video ini di kanal YouTube. Sekarang agenda hari ini adalah webinar tentang pentingnya 1000 HPK atau 1000 hari pertama kehidupan dan bahaya stunting pada perkembangan anak. Sebelum itu, izinkan saya untuk mengenalkan diri saya terlebih dahulu. Nah, ini adalah profil saya. Nama saya Muhammad Rizal Fandi. Saya berkuliah di Universitas Islam 45 Bekasi dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Saya mengemban ilmu program studi psikologi. Ini untuk pendidikan saya yang sedang saya tempuh adalah S1 psikologi. Dan ini bila ada pertanyaan atau ingin berdiskusi lebih lanjut tentang materi kali ini, Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian bisa menghubungi saya ke nomor WA 0857 7518 7601 dan bisa ke IG juga @rizalfandi_, dan juga bisa email ke email saya rizalfandi@gmail.com. Baik, selanjutnya ini adalah flyer yang saya sebarkan tempo hari untuk webinar kali ini. Dan ini adalah topik pembahasan yang akan kita bahas. Yang pertama adalah definisi dan pentingnya 1000 hari pertama kehidupan. Yang kedua adalah peran stimulasi dan manfaatnya. Di sini saya menjelaskan stimulasi berdasarkan 3 masa, yaitu adalah masa kehamilan, masa bayi baru lahir sampai 6 bulan, dan masa bayi 6 bulan sampai 24 bulan. Lalu selanjutnya ada peran nutrisi dan manfaatnya. Sama seperti stimulasi, saya menjelaskan 3 masa yang telah saya sebutkan. Lalu yang keempat adalah dampak bila 1000 hari pertama kehidupan terlewat. Dan yang terakhir adalah bahaya stunting. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi yang pertama, yaitu definisi dan pentingnya 1000 hari pertama kehidupan. Oke. Nah, apa sih 1000 hari pertama kehidupan itu? Nah, 1000 hari pertama kehidupan itu adalah masa 1000 hari pertama kehidupan sang bayi, terhitung dari teridentifikasinya janin atau minggu pertama kelahiran sampai anak menginjak usia 2 tahun. Nah, jadi perlu saya tekankan untuk Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, masa 1000 hari pertama kehidupan itu dimulai dari teridentifikasinya janin, bukan dari sang anak baru lahir ya. Jadi bila Bapak dan Ibu sudah melakukan USG, nah Bapak dan Ibu dan teman-teman sekalian bisa melakukan pemberian stimulasi dan nutrisi bagi sang ibu hamil ya. Nah, masa ini terjadi atas 270 hari masa kehamilan dan 730 hari pertama bagi anak selama kehidupan. 270 hari ini selama 9 bulan masa mengandung, dan 730 hari ini saat anak lahir sampai usia 2 tahun. 1000 hari pertama kehidupan juga bisa disebut sebagai periode emas bagi sang anak, karena otak dan tubuh manusia pada saat itu mengalami kecepatan menangkap yang sangat pesat. Nah, masa ini juga bisa diibaratkan dengan anak itu sebagai kertas putih kosong, jadi tergantung orang tua yang akan menulis sesuatu yang hal baik ataupun hal yang kurang baik bagi sang anak, tergantung dari pola asuh dan stimulasi yang diberikan maupun nutrisi yang diberikan juga pada sang anak. Oke, selanjutnya ada materi peran stimulasi dan manfaatnya. Seperti yang saya bilang tadi, pada materi ini saya bagi ke dalam 3 masa.
Masa yang pertama adalah masa kehamilan. Nah, gimana sih stimulasi yang bisa kita terapkan pada ibu hamil? Contohnya ada yang pertama adalah terapi musik. Musik dapat memberikan stimulus terhadap pertumbuhan otak yang akan berpengaruh pada kemampuan belajar, mengingat, dan maupun mendengar. Konon katanya orang-orang Eropa sana telah menerapkan terapi musik seperti musik klasikal atau musik orkestra pada ibu hamil agar dipercaya pertumbuhan kognitif anak akan tumbuh dengan baik. Lalu yang kedua adalah bila Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian Muslim bisa dapat mendengarkan bacaan Al-Quran. Nah, bacaan Al-Quran ini bertujuan untuk agar janin memiliki inteligensi yang tinggi, memiliki kemampuan berbahasa, dan berkepribadian baik. Sama seperti terapi musik, hal ini tergantung kepada kepercayaan Bapak dan Ibu sekalian ya. Dua-duanya sama-sama baik, namun bila dirasa bacaan Al-Quran mempunyai suatu kelebihan, Bapak Ibu bisa melakukan keduanya ataupun bisa melakukan hanya bacaan Al-Quran saja. Nah, yang terakhir adalah senam ibu hamil. Senam ibu hamil ini terbukti memberikan dampak positif pada keseimbangan psikis wanita yang sedang hamil. Tentunya pada keseimbangan fisik juga ya. Jadi ibu hamil itu nggak cuma harus rebahan doang, menjaga si janin doang. Nah, ibu hamil bisa ngelakuin gerak-gerak senam simpel seperti senam hamil agar moodnya selalu baik, terus juga nggak panik atau nggak terlalu khawatir tentang janin atau kesehatan dirinya sendiri. Lalu yang kedua ada masa bayi lahir sampai 6 bulan. Nah, pada masa ini stimulasi yang dapat diberikan adalah pijat bayi. Pijat bayi yang berguna untuk merangsang sel-sel otak. Pijat bayi juga berguna untuk melatih terangsangnya hormon pencernaan, yaitu hormon insulin dan gaselin, agar pencernaan makanan anak menjadi lebih baik. Nah, pijatan ini bisa dilakukan oleh sang ibu maupun tukang pijat anak ya. Jadi pijatan ini diberikan kayak cuma dengan secara lembut, terus juga nggak terlalu kasar, terus juga ya pokoknya jangan terlalu ditekan lah, karena kan anak baru berusia 6 bulan, kurang ya. Lalu yang kedua adalah Mommy's Loving Message. Nah, Mommy's Loving Message ini berupa pijatan yang dilakukan oleh ibu dengan kelembutan dan penuh kasih sayang, sehingga ibu dan bayi dapat berkomunikasi dengan baik, yang diharapkan menjadi media yang efektif dalam memahami kebutuhan bayinya. Sama seperti saran yang awal, pijat bayi, namun pada saran yang kedua ini, sang ibu berperan sebagai komunikator terhadap sang anak. Jadi ibu sambil memijat, ibu juga memberikan stimulus-stimulus atau obrolan-obrolan agar sang anak menjadi pribadi yang positif. Misalkan, nak, kamu besar supaya menjadi orang yang berguna bagi bangsa, bagi keluarga, atau nak, anak ibu ganteng, atau anak ibu cantik, atau anak ibu semoga jadi anak yang pintar. Pokoknya obrolan-obrolan yang positif agar sang anak dapat distimulasi dengan baik. Lalu yang ketiga adalah stimulasi gerak. Nah, misalkan ini ibu atau bapak bisa melatih gerak sang anak, misalkan dengan cara melatih menggenggam, lalu juga bisa melatih memegang meraba-raba, atau melatih pendengarannya dengan cara menggunakan mainan-mainan yang bunyi, nanti sang anak bisa nengok ke kiri atau nengok ke kanan. Oke, selanjutnya adalah masa 6 bulan sampai 24 bulan. Pada masa ini ada 4 saran dari saya untuk bisa melatih stimulasi, yaitu yang pertama adalah melatih stimulasi pada aspek bahasa.
Nah, yang pertama, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian dapat mengajak anak berbicara atau berdialog seperti Mami's message tadi, seperti memberikan stimulasi obrolan yang baik. Lalu yang kedua adalah membiarkan anak mendengarkan cerita. Yang ketiga adalah biasakan bertanya pada anak, lalu mengajak anak bercanda, tertawa-tertawa. Di sini peran orang tua untuk berdialog dengan anak sangat dibutuhkan agar sang anak juga dapat lancar berbicaranya atau bahasanya. Dan juga dari 1000 HPK ini pada masa ini juga orang tua dapat mengajarkan bahasa asing terhadap sang anak. Misalkan Bapak Ibu dan teman-teman sekalian memang ingin sang anak pintar bahasa Inggris. Ya, jadi dari masa ini Bapak dan Ibu dan teman-teman sekalian bisa mengajarkan bahasa Inggris pada sang anak. Lalu yang kedua adalah stimulasi pada aspek fisik motorik. Nah, untuk stimulasi pada aspek fisik motorik ini, yang pertama bisa melakukan melatih refleks-refleks. Lalu yang kedua adalah melatih kerjasama mata dengan tangan dan telinga. Selanjutnya adalah melatih mengenal suara, dan yang terakhir adalah merangsang kepekaan indera peraba. Nah, fisik motorik ini kan bisa kita simpulkan adalah gerakan fisik ya, seperti tangan, mata, indera peraba, dan lain-lain. Bapak Ibu bisa mengajarkan sang anak seperti yang saya bilang tadi, menggunakan mainan yang berbunyi agar sang anak dapat mengenal suara ini, suara itu. Lalu juga Ibu bisa dengan mengobrol juga bisa melatih sang anak kenal dengan siapa ia berbicara. Lalu ada merangsang kepekaan indera peraba. Nah, Bapak Ibu bisa menggunakan mainan-mainan yang memiliki tekstur yang berbeda, seperti ada yang memiliki tekstur keras, memiliki tekstur lembut, kenyal, dan lain-lain. Nah, yang ketiga adalah stimulasi pada aspek kognitif. Nah, dengan cara yang pertama adalah melatih anak mengetahui jarinya. Selanjutnya adalah memberikan anak mainan yang lembut agar anak dapat merasakan teksturnya. Yang terakhir adalah mengenalkan dan memberitahu anak tentang orang di sekitarnya. Nah, aspek kognitif ini kan aspek pikirannya. Agar sang anak dapat berkembang secara kognitif yang baik, sang ibu atau sang ayah dapat melakukan melatih atau mengajarkan seperti nak jari ini apa namanya, atau nak jari ini apa namanya, nah jari kanan jumlahnya berapa, coba hitung bersama ibu, ya 1, 2, seperti itu. Lalu juga bisa dengan cara nah mainan ini rasanya gimana, atau nah mainan ini warnanya apa gitu. Lalu yang terakhir adalah melatih stimulasi pada aspek sosial emosional dengan cara merangsang imajinasi anak dengan berbagai mainan. Misalkan kita melatih sang anak dengan cara memberikan anak tersebut mainan mobil-mobilan. Nah, dengan kita memberikan mobil-mobilan itu, kita berharap sang anak berimajinasi tentang balapan mobil, lalu juga kita juga bisa memberikan mainan perang-perangan agar anak dapat berimajinasi. Nah, selanjutnya adalah peran nutrisi dan manfaatnya. Nah, peran nutrisi dan manfaatnya ini saya bagi menjadi 3 masa juga, seperti peran stimulasi sebelumnya. Itu adalah yang pertama adalah pada masa kehamilan. Pada periode prenatal atau masa kehamilan, tumbuh kembang janin dipengaruhi oleh gizi yang dimakan sang ibu. Selama kehamilan, ibu memerlukan makanan yang mengandung zat-zat yang tinggi untuk mendukung tumbuh kembang bayinya. Jika sang ibu mengkonsumsi makanan yang mengandung zat yang rendah dalam pembentukan sel darah, maka itu akan berbahaya untuk ibu hamil. Nah, jadi di sini kalau misalkan ibu hamil, usahakan jangan egois untuk memberikan atau mengkonsumsi suatu makanan ya, karena itu juga akan berdampak ke dalam bayi yang sedang dikandungnya. Misalkan sang ibu ngidam seblak nih, nah harusnya sang ibu juga berpikir seblak ini baik nggak sih untuk kandungan saya, atau kira-kira makanan apa ya yang bagus untuk kandungan saya, atau sang ibu kurang suka dengan makanan ikan.
Nah, ikan ini juga kan berguna juga ya, atau bernutrisi tinggi untuk sang anak. Nah, selanjutnya yang kedua adalah pada masa bayi lahir sampai 6 bulan. Kandungan dalam makanan yang dituntut untuk memenuhi gizi anak yaitu adalah protein, karbohidrat, dan lemak sebagai sumber energi. Untuk menjaga jaringan pada tubuh dapat ditemukan di protein, mineral, dan air. Untuk mengatur proses dalam tubuh dibutuhkan protein, mineral, air, dan vitamin. Nah, di sini ASI menjadi sangat prioritas untuk masa anak pada saat anak lahir sampai 6 bulan ya. Jadi di sini tergantung sang ibu mengkonsumsi makan seperti apa. Kalau misalkan sang ibu mengkonsumsi makanan yang bernutrisi tinggi seperti yang mengandung protein, karbohidrat, dan lemak, terus juga mineral yang cukup, terus juga air yang cukup, maka sang anak pun akan mendapatkan ASI yang berkualitas. Nah, sebaliknya bila sang ibu mengkonsumsi makanan yang kurang baik, sang ibu acuh tak acuh, makan apa aja yang penting enak gitu kan. Nah, sang anak pun akan mendapatkan ASI yang kurang berkualitas pula. Oke, selanjutnya adalah masa 6 bulan sampai 24 bulan. ASI dan makanan pendamping air susu ibu atau MPASI adalah konsumsi makanan yang dilengkapi dengan gizi yang cukup sebagai pendamping dan pelengkap ASI. Nah, untuk pada masa 6 bulan sampai 24 bulan ini, sang anak tetap diberikan ASI namun diberikan makanan pendamping. Nah, makanan pendamping itu tujuannya apa sih diberikan makanan pendamping? Nah, tujuannya adalah untuk memenuhi nutrisi pada bayi dan mengenalkan tekstur pada rasa bayi. Rasa pada bayi, meningkatkan kemampuan mengunyah pada bayi dan mencegah gizi buruk. Tentunya para orang tua juga kan mau anaknya makan makanan seperti orang dewasa ya, seperti nasi, daging, sayur, dan lain-lain. Pada masa ini kita mengenalkan kepada sang anak, ini loh makan nasi biar kamu nggak nyusu terus. Makanya di 2 tahun itu ada yang namanya stop pemberian ASI. Bisa dengan cara dikasih obat-obat yang pahit atau dikasih berwarna-warna merah agar sang anak pun stop mengkonsumsi ASI dan berpindah ke makanan yang dapat dikunyah. Nah, makanan-makanan ini bisa kita buat dengan 3 cara, yaitu makanan yang disaring. Nah, makanan yang disaring ini seperti jus atau bubur seperti itu. Nah, makanan lunak. Makanan lunak ini seperti daging-dagingan, seperti ikan atau seperti telur yang sudah berbentuk makanan orang dewasa namun bertekstur lembut. Yang terakhir adalah makanan tidak cair. Nah, makanan tidak cair ini seperti yang kita kenal, makanan-makanan yang padat, makanan-makanan yang dapat dikonsumsi dengan cara mengunyah, seperti nasi, seperti singkong, seperti buah-buahan dan lain-lain. Oke, ini adalah tabel nutrisi yang dapat dikonsumsi untuk bayi dan ibu hamil ya. Yang pertama adalah karbohidrat. Kegunaan karbohidrat adalah sebagai sumber energi, sebagai pengatur lemak agar seimbang. Nah, karbohidrat ini bisa didapatkan dari nasi, dari singkong, dari kentang, dan umbi-umbian lain, dan sumber karbohidrat lain seperti gandum. Nah, selanjutnya adalah golongan zat gizi protein. Kegunaan protein di sini adalah untuk penciptaan dan perbaikan jaringan tubuh, membentuk jaringan pertumbuhan dan perkembangan, dan membentuk sistem kekebalan tubuh. Nah, contoh makanan yang mengandung protein itu adalah daging-dagingan seperti daging sapi, daging ayam, daging ikan, telur, dan ada juga protein nabati seperti tempe dan tahu. Lalu selanjutnya adalah golongan zat gizi lemak. Di sini kegunaan lemak adalah sebagai simpanan energi untuk meningkatkan energi, menjaga suhu tubuh, dan berfungsi untuk melarutkan vitamin A, D, E, dan K. Untuk makanan yang mengandung lemak di sini
tentunya lemak baik ya. Semua makanan mengandung lemak ya, saya rasa, atau menurut saya, tergantung cara mengolahnya juga. Lalu selanjutnya adalah vitamin. Kegunaan vitamin di sini beraneka ragam ya. Ada vitamin A, B1, B2, C, dan D. Kegunaannya adalah vitamin A itu menjaga sistem imunitas tubuh bekerja lebih optimal dalam mencegah infeksi. Lalu vitamin B1 itu untuk menjaga kesehatan mata. Vitamin B2 untuk menjaga kesehatan kulit. Vitamin C untuk mencegah terjadinya stroke bagi manusia. Dan vitamin D untuk menjaga kesehatan tulang. Oke, materi selanjutnya, dampak bila 1000 hari pertama kehidupan terlewat. Nah, ini adalah dampak yang dapat ditimbulkan bila Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian terlalu lalai atau tidak memperhatikan tumbuh kembang anak pada masa 1000 kehidupan, yaitu adalah jika kebutuhan anak tidak dapat dipenuhi, maka akan berdampak tetap dan sulit untuk diperbaiki. Efeknya bukan hanya mempengaruhi perkembangan fisik, namun mempengaruhi perkembangan kognitif dan psikologis. Hal yang dapat terjadi akibat gizi buruk pada anak 1000 hari pertama kelahiran adalah terjadinya stunting, underweight, overweight, bahkan gangguan kognitif. Nah, stunting ini adalah umumnya atau secara singkatnya adalah gangguan pada tinggi anak. Underweight adalah berat badan yang kurang. Lalu overweight adalah gangguan kelebihan berat badan dan bahkan gangguan kognitif seperti menurunnya fungsi kinerja otak. Nah, di sini kan sudah saya singgung sedikit tentang stunting tadi. Di sini saya akan membahas bahaya stunting. Materi terakhir yang pertama adalah definisi stunting itu. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, stunting adalah gangguan tinggi badan anak ya. Stunting merupakan sebuah masalah kurang gizi kronis yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama. Hal ini menyebabkan adanya gangguan di masa yang akan datang, yakni mengalami kesulitan dalam mencapai perkembangan fisik dan kognitif yang optimal. Contoh yang bisa saya dapat berikan ke Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian ini adalah kalau misalkan kalian pernah lihat foto-foto yang anak-anak di Afrika sana yang badannya kurus, tingginya pendek, lalu perutnya buncit, itu adalah contoh anak yang mengalami gangguan stunting. Nah, kasus stunting di Indonesia. Diketahui jumlah kasus stunting di Indonesia pada tahun 2019 mencapai 27,67%. Angka itu berhasil ditekan dari 37,8% dari tahun 2013. Namun, angka ini masih lebih tinggi dibandingkan toleransi maksimal stunting yang ditetapkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, yaitu kurang dari 20%. Nah, jadi suatu negara dikatakan rendah kasus stunting bila negara tersebut mengalami angka stunting di bawah 20%. Untuk informasi terhadap Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, untuk kasus di Indonesia ini menduduki peringkat keempat terbanyak di dunia. Makanya pemerintah pada saat ini telah gencar-gencarnya untuk memberikan bantuan soal ini untuk mencegah stunting, dan saya di sini mengangkat tema ini juga untuk membantu program pemerintah dalam menuruni kasus stunting. Semoga materi ini bisa dapat dipraktekkan ibu-ibu, bapak, dan teman-teman sekalian. Nah, dampak apa sih yang bisa ditimbulkan dari stunting? Nah, dampak stunting ini dibagi dua, yaitu adalah dampak jangka pendek, dan apabila tidak diatasi dengan baik dapat menyebabkan dampak jangka panjang. Jadi memang kalau misalkan amit-amit Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian melahirkan anak dengan gangguan stunting, Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian bisa
mengatasinya sedini mungkin ya. Nah, dampaknya adalah terganggu perkembangan fisik, terganggu perkembangan otak, dan menurunnya kecerdasan. Lalu ada gangguan metabolisme. Jadi di sini bukan hanya gangguan fisik saja ya, namun bisa juga dapat terganggu ke dalam fungsi kognitif dan terhadap gangguan psikologis juga. Nah, ini tadi dampak jangka panjang ketika tidak diatasi sedini mungkin akan berdampak ke jangka panjang, seperti menurunkan fungsi kognitif atau IQ, kekebalan tubuh menjadi lemah sehingga mudah sakit. Lalu yang ketiga adalah risiko tinggi serangan jantung, kesulitan belajar, sulit mencari pekerjaan, dan menurunkan kepada keturunan. Nah, sini adalah dampak-dampak jangka panjang bila kasus anak stunting tidak diatasi dengan baik ya. Jadi bisa berdampak hingga anak itu dewasa. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Ya, semoga bermanfaat. Semoga materi kali ini dapat dipraktekkan pada masa kehamilan sampai anak usia 2 tahun. Mudah-mudahan juga Indonesia dapat menekan lebih angka stunting supaya anak-anak Indonesia dapat sehat-sehat semua, terus juga Indonesia menjadi negara yang dengan kasus stunting yang sedikit, mudah-mudahan juga nggak ada stunting. Terus juga mudah-mudahan ibu, bapak, dan teman-teman sekalian ketika mempunyai anak dapat dipraktekkan ilmu ini karena ilmu ini sangat bermanfaat. Demikian materi dari saya. Terima kasih kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian yang telah menyimak. Dan materi ini akan saya tampilkan di YouTube. Ketika ada dirasa materi ini sangat bermanfaat, Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian bisa men-share video ini ke kerabat, teman, atau saudara agar mengetahui betapa pentingnya masa pemenuhan stimulasi dan nutrisi pada masa 1000 hari pertama kehidupan dan bahaya stunting. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.